Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya masih terkait tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Yang pertama kita akan melanjutkan tentang ruang eigen karena ini belum disinggung ya. Waktu itu kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai pendiagonalan. Ya, pertama berikut diberikan teorema yang merupakan cara alternatif dalam mendefinisikan nilai eigen ya. Misalkan kita punya A adalah matriks persegi ukuran n kali n, dan lambda adalah suatu bilangan real ya atau skalar. Nah, pernyataan berikut ini ekvivalen ya. Yang pertama, lambda adalah nilai eigen dari A ya. Nah, ini ekvivalen dengan yang kedua ya, SPL. Kalau kita punya SPL lambda I min AX sama dengan 0, ini mempunyai solusi non trivial ya, non trivial. Artinya X-nya itu tidak 0 semua ya. Solusi non-trivial. Kemudian yang ketiga, lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0. Jadi kalau lambda adalah nilai eigen dari A, maka lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0. Yang keempat ya, ada vektor tak 0 X ya di Rn, karena ini matriksnya n kali n ya, sedemikian sehingga AX sama dengan lambda X. Jadi keempat pernyataan ini ekvivalen. Nah, kemudian di sini himpunan penyelesaian atau himpunan solusi ya dari lambda I min AX sama dengan 0 ini merupakan ruang 0 ya. Ruang 0 dari matriks lambda I min A. Ruang 0 tersebut tentunya ini memuat vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda ya. Nah, ruang 0 tersebut ini disebut ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Jadi ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda itu adalah ruang 0 ya dari matriks lambda I min A tadi ya, atau merupakan himpunan penyelesaian dari lambda I min AX sama dengan 0. Ya, sebagai contohnya ya, contoh yang pertama tentukan basis dari ruang eigen ya dari A, yaitu A-nya adalah matriks 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 ya. Biasanya untuk ruang eigen ini, permasalahan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan basis dari ruang eigen itu ya. Ya, di sini kita ingat kembali ya, definisi dari ruang eigen dari A, yaitu tadi adalah ruang 0 dari matriks lambda I min A ya, atau himpunan penyelesaian dari SPLH ya, lambda I min AX sama dengan 0. Nah, agar SPL ini ya, SPL lambda I min AX sama dengan 0, ini mempunyai solusi tak 0, maka kemarin ya, materi lalu, bahwa syaratnya harus determinan lambda I min A itu harus sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita cari determinan. Ini sudah simbol determinan ya, karena ini kurungnya tegak seperti ini ya, ini determinan lambda kali I, karena ini ukurannya 3 kali 3 A-nya ya, maka I-nya juga 3 kali 3 ya. Lambda kali I berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya, I-nya dikali lambda, hasilnya ini ya, ini lambda I min A sama dengan 0 ya. Ini kalau kita sederhanakan ya, kita hitung menjadi ini ya, lambda 0, 2 ya, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3 ya, ini harus sama dengan 0. Untuk mencari determinan dari matriks 3 kali 3 ini bisa kita gunakan berbagai cara ya. Salah satunya dengan ekspansi kofaktor ya. Atau mungkin juga bisa pakai aturan Sarus ya, atau yang lainnya, atau sifat determinan. Nah, di sini misal kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris yang pertama. Kita pilih lebih enaknya ya, kita pilih sepanjang baris atau kolom yang memuat nolnya, yang memuat 0 ya. Oke. Di sini kita pilih sepanjang misalkan baris yang pertama yang ini ya. Maka determinan dari ini ya adalah apa, A11 kali C11 kali A12 kali C12 ditambah A13 C13. A11 lambda ya, lambda dikali C11. C11 adalah determinan dengan menghapus baris pertama ya, kolom pertama ini ya.
menjadi ini ya. Dan sini nilainya positif karena C11 itu kan kalau masih ingat yaitu apa, atau C1 CIJ itu adalah ini ya, min 1 pangkat I plus J kali MIJ ya. MIJ ini determinan dengan menghapus baris ke I, kolom ke J ya. Jadi di sini karena I1 J1 maka nanti pangkatnya ini jadi genap ya. Kalau pangkatnya genap berarti ini positif ya. Ini positif atau lebih mudahnya waktu itu ya di aljabar linear elementer atau aljabar vektor matriks ya, ini plus min plus ya, ini min plus min plus min plus ya. Jadi ini plus dikali lambda dikali determinan yang ini ya. Oke. Jadi ini ditambah 0 dikali apa, dengan menghapus ya. Determinan dengan menghapus baris pertama kolom kedua yang ini ya. Tapi karena dikali 0 jadi kita abaikan, kemudian ditambah ya. Ini plus min plus, ini plus lagi ya, plus 2 kali apa, menghapus baris pertama kolom ketiga ya. Determinan dari ini, determinan ini adalah min 1 kali 0 berarti 0 ya, ini 0. Kemudian apa, dikurangi dengan min 1 kali lambda min 2, min 1 ya dikurangi min, jadi hasilnya plus ya, plus lambda min 2 ya sama dengan 0. Oke, karena di sini ada lambda min 2 ya, ini ada lambda min 2 kan, 0 tambah lambda min 2 adalah lambda min 2 ya. Maka lambda min 2-nya ini bisa kita keluarkan ya, karena kita akan cari lambdanya ya. Bisa kita keluarkan. Ya, dikeluarkan ini menjadi yang depan tadi tinggal lambda kali lambda min 3 ya, plus 2 sama dengan 0 ya. Atau ini sama aja dengan lambda min 2 dikali dengan ini, kalau kita selesaikan ya, kita hitung ya, hasilnya adalah lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 ya. Nah, ini sama dengan 0. Atau di sini kita uraikan lagi ya, kita faktorkan lagi, yang dikalikan adalah 2, yang ditambahkan min 3. Jadi lambda min 2 kali lambda min 1, atau hasilnya ini ya. Jadi persamaan karakteristik dari A ya, ini adalah, jadi apa, determinan lambda I min A sama dengan 0, atau lambda min 2 kuadrat kali lambda min 1 ya sama dengan 0. Nah, dari sini didapat nilai eigennya dari A, yaitu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Kemudian menurut definisi dari vektor eigen ya, vektor X yaitu anggota Rn ya. Rn tadi karena matriksnya 3 kali 3 berarti anggota R3 ya. Jadi kita misalkan X1, X2, X3 adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda, yaitu hanya jika X itu adalah solusi non-trivial dari persamaan ya, determinan persamaan lambda I min A X sama dengan 0 ya. Ini kita kembali ke materi sebelumnya ya, untuk mencari vektor eigen ya. Oke, kita masukkan saat lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1 ke persamaan lambda I min AX sama dengan 0. Kita masukkan saat lambda sama dengan 2 menjadi 2, 0, 2 ya. Kemudian min 1, ini 0, ini min 1 ya. Ya, kita masukkan ya. Kemudian baris yang ketiganya menjadi min 1, 0, min 1 ya. Tadi ini dikali dengan X ya. Lambda I min A ya, ini X sama dengan 0 ya. 0-nya di sini vektor 0-nya ya, berarti 0 anggota R3 juga ya. 0, 0, 0. Nah, dengan menyelesaikan sistem ini ya, nanti didapat X1 sama dengan min S, X2 sama dengan T, dan X3 sama dengan S. Ini caranya bisa lah ya. Ya, caranya ya, salah satunya bisa kita gunakan matriks augmentasinya ya. Matriks augmentasinya berarti ada matriks koefisiennya ini dengan yang matriks 0 ini ya, kita gabungkan ya. Jadi ini kemudian agar ini ada leading one-nya ya, ini 2 jadi 1, maka kita kalikan baris pertama dengan setengah ya. Menjadi 1, 0, 1, 0 ya. Oke, kemudian di sini biar jadi 0 ya, di bawahnya leading one-nya ini jadi 0, berarti kita tambahkan ya baris 2 dengan dihubungkan dengan baris 1 tadi yang ada leading one-nya, berarti baris 2 tambah baris 1 dan baris 3 tambah baris ke-1. Kita dapatkan matriks ini ya. Dari sini ya, ini artinya adalah X1 tambah X3 sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain X1 sama dengan min X3. X2-nya nanti sembarang ya.
Oke, jadi dari sini nanti kalau X3-nya sama dengan S ya, X2-nya sama dengan T, maka X1-nya sama dengan min S ya, karena X1 sama dengan min X3. Ya, jadi didapat vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor tak nol ya, yang berbentuk apa X ya, itu sama dengan min S, T, S ya, ini tadi ya, karena X1-nya ini, X2-nya ini, dan X3-nya ini. Atau bisa kita tuliskan sebagai S kali min 101 ditambah T kali 010 ya. Jadi vektor min 101 dan 010 ya. Ini merupakan basis dari ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2 ya. Untuk lambda sama dengan 1 nanti caranya analog. Kita masukkan lambda sama dengan 1 ke ini ya, ke persamaan ini. Lambda I min AX sama dengan 0 ya. Ya, didapatkan persamaan ini ya. Saat lambda sama 1 didapatkan ini. Nah, seperti tadi kita selesaikan ya ini. Bisa dengan mengubah ke bentuk matriks augmentasinya ya. Baru kita lakukan eliminasi baris elementer ya. Ya, kalau kita buat matriks augmentasi ya dari ini, dari SPL ini ya, maka kita dapatkan ini ya. Nah, ini sudah ada leading one-nya 1, berarti tidak perlu kita kalikan dengan suatu konstanta lagi ya. Tinggal kita lihat di bawahnya ini belum 0 ya, maka agar 0 kita hubungan dengan yang ada leading one-nya di baris 1 tadi, yaitu baris 2 dan baris 3 kita tambahkan dengan baris 1 ya. Masing-masing kita tambahkan dengan baris 1. Didapat ini ya. Oke, dari sini ini masih ada min 1-nya ya. Agar menjadi leading one lagi kita kalikan min 1 untuk baris 2-nya ya. Jadi ini. Nah, dari sini kita dapatkan ini artinya adalah 1 kali X1 tambah 0 kali X2 ya. Ditambah 2 kali X3 sama dengan 0. Atau X1 tambah 2 X3 sama dengan 0. Atau X1 sama dengan min 2 X3. Kemudian dari baris kedua ini, yaitu artinya adalah X2 min X3 itu sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan X3. Misalkan X3 sama dengan S di sini ya. X3 sama dengan S, maka X1 sama dengan min 2S. Dan X2 sama dengan S ya. Jadi didapat vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1 tadi ya. Ini adalah vektor tak nol X ya, yaitu X1, X2, X3, yaitu sama dengan S kali min 2, 1, 1 ya. Karena tadi X1-nya sama dengan min 2S, X2-nya sama dengan S, dan X3-nya sama dengan S. Jadi di sini vektor ini ya, vektor ini merupakan basis ya, atau membentuk basis dari ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1 ya. Ya, berikut tadi contoh ya tentang ruang eigen ya, mencari basis dari ruang eigen. Ya, sekian ya video pertama ya, itu mengenai ruang eigen ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pendiagonalan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.